Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera dan berfokus kepada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Mau tahu seperti apa kisahnya, sejarahnya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa bagi Anda yang baru pertama kali mampir, klik dulu tombol subscribe dan like, dan jangan lupa nanti tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, ini adalah sebuah presentasi yang dibuat oleh murid saya, Anissa Sabrina, kelas 11 IPS 4, Manfaat Jakarta, dan yang mempresentasikan adalah saya sendiri, Muhammad Isdian Mutakin. Oke teman-teman sekalian, pertama saya akan membahas tentang Samudra Pasai. Diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang muslim sejak abad ke-7 Masehi dan seterusnya. Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir timur Laut Aceh sekitar Kabupaten Lok Semawe atau Aceh Utara sekarang. Ibu kotanya ada di muara Sungai Pasangan. Jadi memang Islam itu masuk ke Indonesia ya, diperkirakan berawal dari wilayah Sumatera. Jadi sekitar abad ke-7 masuk, dan kemudian lama-kelamaan semakin besar ya populasi muslim, berkembang cukup pesat, dan kemudian akhirnya nanti di abad ke mulai 11, 12, 13 muncul kerajaan-kerajaan Islam ya. Salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai ya, salah satu kerajaan Islam paling pertama muncul di Nusantara. Nah, ini raja pertamanya ya, namanya Sultan Malik As-Saleh. Ya, beliau berkuasa tahun 1267 sampai 1297 ya, sekitar 30 tahun. Berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama ya. Selain lada, Kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur barus. Oke, yang kedua ada Sultan Muhammad Az-Zohir. Ya, ini sepertinya fotonya bukan beliau ya. Fotonya seperti orang Turki ya. Beliau berkuasa tahun 1297 sampai 1326. Ya, cukup lama ya. Anak dari Sultan Malik As-Saleh untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham. Oh, emas harusnya dinar ya, sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Sisi atas bertuliskan Muhammad Malik Az-Zohir, dan sisi bawah bertuliskan As-Sultan Al-Adil, yang artinya sultan yang harus memberikan keadilan terhadap masyarakat. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zohir tahun 1326 sampai 1345. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai pedagang dari India, Cina yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selanjutnya masa kemunduran. Pada tahun 1521, di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin ya, Portugis menyerang Kerajaan Samudra Pasai karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat akhirnya berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Keadaan kerajaan yang lemah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Kerajaan Samudra Pasai. Maka pada tahun 1524 akhirnya Kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Kerajaan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Ya, kita bisa melihat ini ada peninggalannya. Ini dirham, kayaknya sih koinnya bukan yang zaman dulu ya, kayak koin yang zaman sekarang ya. Nah, ini dia belnya, lonceng Cakradonya milik Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada naskah surat Sultan Zainal Abidin. Kemudian ada stempel kerajaannya juga ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke peninggalan yang lain. Nah, ini dia ada nisan
Sultan Malik As-Soleh. Ya, ini salah satu peninggalan penting ya yang menandakan masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian ada Nisan Sultanah Narasiya. Oh, berarti ada sultanah juga ya, ada raja perempuannya ya, ratu ya. Kemudian ada makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ya, makamnya sangat elegan ya, sangat keren bangunannya. Bangunan makamnya. Oke teman-teman, saya masuk ke kerajaan selanjutnya di wilayah Aceh yang sangat legendaris dan dianggap salah satu kerajaan terkuat ya di Nusantara pada masanya, yaitu Kerajaan Aceh. Nah, ini wajahnya nih bukan, ya nanti kita bahas ya. Secara geografis, gerakan Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mogoyat Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai ke Sumatera Timur, dan peletak dasar kebesaran Aceh ialah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Raja-rajanya, yang pertama Sultan Ali Mogoyat Shah. Kerajaan mempunyai sebuah wilayah yang mencakup Banda Aceh, ya, kerajaannya pada masa beliau memiliki wilayah mencakup Banda Aceh, Aceh yang begitu besar. Kerajaan Aceh dapat meluas ke beberapa daerah di Sumatera Utara, yaitu daerah Daya dan Pasai. Sultan Ali telah menyerang pada posisi Portugis di bagian Malaka dan dapat menaklukkan kerajaan Aru. Ya, ini wajahnya bukan wajah Sultan Ali Mogoyat Shah ya, ini wajah Sultan terakhir Aceh. Nah, kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Kerajaan ini, raja ini ya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Iskandar Muda yang memimpin tahun 1606 sampai 1636, kurang lebih 30 tahun ya. Dia menciptakan panduan adat bagi setiap suku dan merumuskan sistem negara konon. Ada undang-undangnya ya, yang menjadi pedoman sebagai administrasi aturan pada kerajaan. Kemudian ada Sultan Salahuddin. Pemerintah tahun 1528 sampai 1537. Sultan Salahuddin kurang begitu memperhatikan kerajaannya yang telah berkuasa dan kerajaan ini mengalami kemunduran. Pada akhirnya tahun 1537, kekuasaan jatuh ke tangan saudaranya yakni yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah. Kemudian Sultan Iskandar Sani telah memerintah dari tahun 1626 sampai 1641, mencurahkan perhatiannya untuk pengembangan internal. Sektor dalam pendidikan Islam mulai begitu meningkat selama kepemimpinannya, membuktikan kelahiran buku yakni Bustanus Salatin, karya ulama Nuruddin Ar-Raniri. Ya, Iskandar Sani ya. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah berkuasa dari 1537 sampai 1568 Masehi. Aceh menjadi bandara penting, bandar ya mungkin maksudnya pos dagang penting ya di Asia bagi para pedagang muslim asing. Lokasi strategis kerajaan Aceh telah menjadi peluang untuk mengubahnya menjadi titik transit bagi rempah-rempah Maluku. Angkatan laut juga semakin kuat. Kerajaan ini dapat mempromosikan sebuah hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman. Ya, ini peninggalannya antara lain ada Masjid Baitur Rahman, kemudian ada gunungan ya, bangunan yang sangat unik, artistik ya. Kemudian ada Masjid Tua Indrapuri, ya sampai sekarang masih berdiri, masjid yang sangat bersejarah ini. Oke, sekian, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya, ini sejarah singkat saja, tidak mencakup semua raja dan tidak mencakup semua peristiwa. Ya, ini sebenarnya masih banyak yang belum dibahas ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu bagi yang belum. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.